Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Prof. Ege. Prof. Ege, kalau misalnya kan ada yang bilang juga nih, katanya tokoh-tokohnya nih kurang mewakili. Karena sebelumnya juga ada beberapa informasi, ada survei yang memang nama Anies Baswedan paling tinggi, kemudian Basuki Cahayapurnama. Nah, apakah itu juga salah satu faktor mempengaruhi bahwa golput ini sangat tinggi? Bicara soal Anies nanti kita berkutatnya panjang dan lebar. Yaitu yang pertama, bahwa ini ada urusan sendiri dengan Prabowo dulu. Kalau ini maju, karena nggak maju ya dan lain-lain. Nah itu soal etika politik. Jangan-jangan bisa Prabowo benar atau bagaimana lah. Yang kedua tentu saja dikaitkan jangan sana lah nanti 2029 punya masalah. Tapi kan pada faktanya seakan-akan didukung oleh banyak partai. Betul nggak? Tiba-tiba ditarik. Iya. Bahkan ketika MK sudah memberikan kesempatan juga tidak jadi. Nah, muncullah alternatif. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kan sudah ada pernyataan. Anda tinggal googling saja, cari salah satu partai mengatakan bukan kami nggak kerja di DKI Jakarta ini. Kalau memang calonnya demikian, ya kan nggak bisa menang, kurang lebih gitulah gitu. Bahasanya dia lebih nakal lagi. Gitu ya. Nah, balik ke soal tokoh-tokoh tadi, kita sedang menghadapi apapun alasannya ya. Yang menarik tuh untuk diteliti adalah nanti masih ada Mbak Titi kan. Masih. Bagaimana di daerah-daerah yang dalam tanda petik dukungan partainya tinggi gitu, tapi angka partisipasi pemilihnya rendah loh. Padahal kalau dihitung dari Pilpres yang tadi saya bilang sekitar 81%, dan pemenangnya kurang lebih adalah partai-partai yang bersama-sama itu, ya, yang terkenal sekarang dengan istilah tertentu itu ya, ada kelompok partai itu, nah malah rendah. Ya. Sumatera Utara misalnya, itu kan rendah. DKI Jakarta blek gitu ya, cuma tinggal lawan satu sama independen, rendah. Jadi kan ini menjadi menarik. Bahkan sekarang ini sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Saya nanti akan memutuskan ikutan nggak jadi ahli ya. Nggak tahu nih KPU sudah mulai terpanggil ya. Belum. Bahwa di setiap pilkada itu harus ada kotak kosongnya. Jadi maksudnya kalau ada calon lawan kotak kosong, nah itu memang sudah ada. Tapi kalau misalnya DKI Jakarta ada 3 calon, tetapi kalau rakyat mengatakan ini 3 ini tidak sesuai karena ini adalah hasil dari dalam tanda petik oligarki dengan segala rinciannya, ada kotak kosongnya. Bisa milih. Iya, karena apa? Saya kan menemukan itu bahwa ada orang yang datang ketika partisipasi rendah, dia datang. Lalu dia coret 3 aja. Yang tadi bohong semua itu. Ini semua bohong. Itu ada 3 tingkat partisipasinya. Yang pertama, dia datang. Walaupun hujan mungkin. Yang kedua, gunakan hak dia suaranya bawa pen. Ya, walaupun itu harusnya dicek dulu. Tapi dia berhasil bawa. Dan yang ketiga, dia merencanakan grafiti apa yang dia akan. Nah, lebih baik kalau ada satu kotak kosong, ya, dia orang milih, datang tapi milih. Jadi dia tetap berpartisipasi tetapi memilih kotak kosong. Jadi mengurangi angka golput. Kalau saya ngomong kotak kosong, wajahnya agak sedih. Kita tanya ke Mbak Titi. KPU menginginkan partisipasi tinggi dan tidak mengarah ke kotak kosong gitu. Cuma kalau ini kan fakta. Kenapa nggak kita coba balik? Orang datang lalu bilang, oh ini bukan, ini hasil oligarki, hasil jual beli tiket. Untuk maju, hasil dari borong tiket, saya pilih yang kotak kosong aja. Untuk mengatakan, silahkan dimunculkan calon lain pada tahun depan ya, kalau itu ya. Kalau terjadi kotak kosong yang menang. September 2020. September 2020. Kalau dari Bang Idam, kira-kira berarti kalau misalnya ada kemungkinan gitu Jakarta akan diberlakukan seperti itu, kalau misalnya memang kejadian seperti ini lagi gitu, tidak menarik dan lain sebagainya, dihadirkan juga, ditampilkan kayak Prof. Ege bilang, ada kotak kosongnya di situ. Lagi bergulir Wakil Kamal dan kawan-kawan nih yang. Sebenarnya yang dikemukakan oleh beliau itu sedang dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, judicial review ya, judicial review berkenaan dengan salah satu pasalnya itu pasal 54C ayat 2. Jadi memang pemohon memohon seperti yang disampaikan oleh beliau. Ya tentunya kami sebagai penyelenggara pilkada kami tidak bisa berkomentar terlalu jauh karena ada persidangan masih ya. Ya karena dalam persidangan kita hormati proses ini, apapun nanti putusannya sebagaimana kita ketahui putusan Mahkamah Konstitusi itu erga omnes, maka KPU akan laksanakan. Tapi sebelum ke Mbak Titi, ke Bang Idam, tadi kalau kata Bang Ege ini selain
adanya sistem kita yang kayak gitu, tidak ada pilihan kotak kosong untuk memilih, terus kemudian tokoh-tokohnya mungkin juga berpengaruh. Apakah KPU sendiri sudah ada identifikasi di beberapa hari setelah pilkada ini? Apakah mungkin pendekatan ke masyarakat, sosialisasinya masih kurang mengenai atau bagaimana? Jakarta ini adalah epicentrum ya, epicentrum atau pusat informasi Indonesia. Dan hari ini pengguna smartphone di Jakarta mungkin bisa sampai 150%, Bang. 200 kali. Kita punya 2 deh. Ya. Saya punya 2. Kita punya 2. Ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Artinya dipastikan setiap pemilih di Jakarta itu memiliki smartphone atau memiliki akses internet. Kan kita ketahui dengan smartphone hari ini semua pengguna smartphone itu menjadi halayak kaptif dalam penerima informasi. Apalagi ada yang namanya grup di Messenger. Pasti informasi itu tersampaikan dengan baik. Jadi sebenarnya aksesnya gampang ya, mau cari tokoh ini, track recordnya apa, visi misinya apa, dan ini menariknya kan gitu ya. kalau dalam studi perilaku pemilih, kalau pemilihnya well informed, maka dia akan aktif. Tapi ini ternyata ketika well informed, dia tidak aktif. Malah tidak aktif. Nah, ini menarik sebenarnya. Ada apa tuh makanya? Ya, ini ada apa gitu loh. Dan kalau tadi dikemukakan persoalan kandidat, ya tentunya kalau dalam perspektif marketing politik itu bisa jadi dibenarkan. Tapi kami sebagai penyelenggara pilkada tidak punya kapasitas bicara hal tersebut. Mungkin beliau yang lebih otoritatif bicara marketing politik dalam melihat pilkada DKI. Saya cuma mengutip, Pak, dari partai pengusung, Pak. Jadi saya nggak menyampaikan apa-apa. Partai pengusung mengatakan 2 hal. 1, ya memang calon, ditambah 1 lagi, amunisi sudah tidak ada, sudah habis. Gitu. Habis-habisan gitu amunisinya. Ya kalau kami yang jelas hari ini akan menjadi bahan evaluasi kami ke depan karena ini menjadi kewajiban kita bersama untuk mengaktifasi partisipasi. Oke, kita ke Mbak Titi. Mbak Titi mendengar tadi analisa dari Prof. Ege, kemudian dari Bang Idam juga mengatakan bahwa akan ada evaluasi terkait dengan kondisi di mana angka golput yang sangat tinggi ini. Bagaimana Mbak Titi sendiri melihat faktor-faktor lainnya selain tadi kejenuhan politik, kemudian tokoh-tokoh atau calon-calon kepala daerahnya mungkin tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pemilih sehingga tingkat partisipasinya kurang ditingkatkan begitu. Bagaimana faktor-faktor lainnya, Mbak? Ya, pertama saya ingin merespon tadi soal uji materi konstitusionalitas kotak kosong untuk seluruh wilayah Indonesia. Itu sudah ada putusannya. Putusan nomor 125 garis miring 22 Romawi garis miring 2024. Jadi Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut karena pendekatan Mahkamah Konstitusi menyatakan memilih itu adalah hak. Jadi ketika kemudian dihadirkan kotak kosong, sebenarnya karena tidak ada kewajiban untuk memilih, pemilih menggunakan hak pilih atau tidak itu adalah kehendak bebas pemilih. Menurut saya Mahkamah Konstitusi salah memahami esensi permohonan Razif dan kawan-kawan soal meminta kotak kosong di semua daerah. Ya, karena bagus Pak Ege. Karena kotak kosong yang diminta itu adalah untuk membawa konsekuensi pilihan. Kalau pemilih tidak datang ke TPS, sekarang ini analisis golput bercampur antara yang malas, yang abstain, dan yang protes. Jadi di dalam golput itu ada 3 elemen pemilih. Yang malas ke TPS karena apatis, tidak peduli. Yang kedua yang abstain, apa saja keputusan politik dia terserah begitu ya. Dan yang ketiga itu yang protes voting. Nah, protes voting ini sebagai bentuk kekecewaan, kemarahan pada opsi yang tidak sesuai dengan aspirasi. Jadi campur aduk analisisnya. Tapi kalau ada kotak kosong yang bermakna, yang dihitung sebagai suara sah, seperti di Thailand disebut dengan none of the above atau nota. Seperti juga di India, begitu banyak negara yang memperlakukan ekspresi protes voting itu terukur, ternilai. Nah, ini yang menurut saya Mahkamah agak terlalu prematur ya di dalam memberikan argumentasi hukum. Yang kedua adalah soal tingginya angka golput. Menurut pandangan saya ya, fenomena 2024 ini, Mbak Zira dan Mbak Mala, ini adalah pilkada rasa Jakarta alias pilkada rasa elit karena pencalonan yang sentralistis mewajibkan rekomendasi dari DPP itu yang mengakibatkan lebih banyak selera DPP daripada selera politik lokalnya. Nah, ini yang tergambarkan misalnya dengan kasus di Pangkal Pinang dan juga Bangka.
Saya Prof. Ege bukan hanya Pangkal Pinang soal kemenangan kota kosong yang perlu kita perhatikan. Di Pangkal Pinang ada gerakan massa yang cukup masif untuk mempromosikan kota kosong. Tetapi yang tidak terduga justru Kabupaten Bangka. Karena di masyarakatnya agak adem ayem, tidak dinamis Pangkal Pinang, tapi kota kosong menang dengan selisih margin yang lebih besar daripada Pangkal Pinang. Ada apa? Masyarakatnya adem, tapi kemudian gerakan politik di bilik suaranya, Artinya begini, kalau misalnya kita bisa mengambil garis lurus ataupun pertanyaannya adalah apolitis atau justru karena mereka melek politik ini gitu, mereka akhirnya memilih untuk golput? Kalau saya lihat dua faktor itu, ada yang jenuh, malas, capek karena narasi di pilkada itu tidak beda jauh dengan pilpres. Kok omongannya, bajunya, gerakannya, nyanyinya sama semua begitu ya kira-kira. Padahal kan kemarin sudah 14 Februari. Belum lagi kemudian seolah-olah selalu dipertentangkan antara misalnya Kim Plus versus yang berada pada kontra pemerintah gitu, atau yang menginginkan kekuatan penyeimbang atau kontrol. Jadi hal-hal seperti itu membuat mereka juga jenuh, capek, malas gitu. Yang kedua adalah memang bentuk protes tadi. Jadi banyak yang merasa untuk apa memilih pasangan calonnya tidak sesuai dengan aspirasi politik mereka. Nah, yang protes ini ada dua, Mbak, dengan tetap datang ke TPS, lalu tadi ya ada gercos seperti di Jakarta, gerakan coblos semua, tapi juga ada yang memilih langsung tidak datang ke TPS karena bahasa mereka adalah tidak mau menjadi bagian dari proses yang tidak sesuai dengan aspirasi politik. Itulah kelemahan golput ala Indonesia yang tidak datang ke TPS karena dia bercampur dengan yang abstain, yang malas, dan yang protes begitu. Nah, ini yang kalau yang datang ke TPS dengan gercos seperti di Jakarta begitu, itu lebih terukur protes votingnya. Karena bisa dibaca dari analisis tingginya suara tidak sah di Pilkada Jakarta. Nah, sebelum terakhir saya ingin juga titip nih ke Pak Idam soal Pilkada Banjarbaru ya, kampungnya Pak Ege nih. Karena di sana calonnya hanya ada satu akibat calon yang lain didiskualifikasi. Tadinya ada 2 calon, lalu yang satu didiskualifikasi, tapi suaranya kalau mencoblos yang didiskualifikasi dianggap tidak sah. Akibatnya suara tidak sahnya 70% lebih, suara yang mencoblos si calon yang hanya satu ini hanya 35%, tapi dianggap semuanya suara sah. Nah, pemilih di Banjarbaru itu mendapatkan ketidakadilan. Pilkadanya hanya satu calon tunggal, tapi tidak punya opsi kotak kosong untuk ekspresi politik, kira-kira begitu. Baik. Kita langsung minta tanggapan dari Bang Idam aja sebelum kita ke Prof. Ege. Tadi ditanggapi dulu dari yang segera akan menuju Bangka, yang ternyata selisih suaranya lebih tinggi dari kota Pangkal Pinang, ya kan? Ya, terkait dengan kota kosong yang informasi yang kami peroleh untuk sementara, karena kami harus menunggu hasil rekapitulasi secara berjenjang, tentunya kami juga harus menyikapinya segera dengan mempersiapkan regulasi mengenai tahapan penyelenggaraan pilkada lanjutan. Ya, dan dahulu waktu kami melakukan rapat konsultasi dengan DPR meminta agar ini dilaksanakan paling lambat September 2025. Dan hal ini selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi agar paling lambat 1 tahun kemudian. Ya, jadi kami berencana akan melaksanakan pilkada lanjutan jika memang benar berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi secara berjenjang, kota kosongnya menang, maka pilkada akan dilaksanakan tahun depan. Baik. Ya. Prof. Ege, singkat saja closing statement. Ya, saya mau mengatakan barangkali Bu Titi dan ini teman-teman KPU mendengarkan saja, mungkin perlu ke Mahkamah Konstitusi lagi dengan berpatokan pada 3 hal tadi. Yang pertama, ternyata jumlah partai yang berkumpul dalam jumlah besar tidak menjamin terjadinya angka partisipasi pemilih yang tinggi. Ini buktinya nih kan dengan Jakarta, Sumatera Utara, semua yang di Jawa ini dibandingkan misalnya dengan Pilpres. Kemudian yang kedua, tadi ada masyarakat yang menggerakkan kota kosongnya bisa menang, tidak digerakkan pun kalau jadi ini di Kabupaten Bangka bisa menang kata Pak Titi. Jadi artinya kita harus membedakan betul, dan di situ esensinya bagi Mahkamah Konstitusi bahwa ada dalam tanda petik semacam peringatan dari rakyat. Kalau Anda main oligarki yang dihasilkan dari jual beli kursi untuk maju memenuhi threshold di pilkada, supaya bisa maju pilkada, berapa tiket, berapa kursi, Anda nanti akan ditantang oleh kota kosong. Nah, di situ malah bisa jadi
tingkat partisipasi menjadi lebih tinggi. Baik, Ya kan? baik. Nah, siapa tahu ini masih Iya. hal-hal yang harus Oke. kita pikirkan. Selain ya itu nggak ada lah negara di dunia yang melaksanakan pilkada serentak. Itu juga patut dikritisi ya. Pilpres, Ya, temanya hanya sangat dekat. Indonesia. Hanya Indonesia. Nah, itu hanya Indonesia. Luar biasa. Serentak dan luar biasa jumlahnya. Iya. Ya, ya. Ya. Terima kasih Bang Idam, terima kasih Prof. kasih, Ege, Mbak. terima Selamat- kasih selamat Mbak ke Bangka Titi, ya. terima kasih. Sudah bergabung di Apa Kabar Selamat Indonesia Pagi. ke Bangka ya, hati-hati ya.